Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai perkembangan sektor pertanian dan sektor industri. Inilah daftar kelompok dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Melenia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A NPM 191872030771. Saya Dwirana Meartita Pranidia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. NPM saya 191872030003. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurhaliza, NPM 191872030088. Perkenalkan, nama saya Alvira Kelviana, NPM 191872030099. Saya Ayuan Ganis Pangesti, nomor NPM 046. Definisi sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam atau crop cultivation, serta pembesaran hewan ternak atau raising. Meskipun cangkupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Selanjutnya, saya Dwi Rizky Melenia akan menjelaskan mengenai perkembangan sektor pertanian Indonesia. Pertanian dan perkebunan merupakan fundamentasi pokok ekonomi bangsa. Pertanian harus dijadikan sektor utama bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencarian utama sebagian besar penduduk. Dari program pembangunan, sektor pertanian meliputi program peningkatan produksi di kelima subsektornya, serta peningkatan pendapatan petani, perkebunan, peternakan, dan nelayan. Program pembangunan tersebut ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarana seperti pengadaan dan pelancaran faktor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kebijaksanaan tata niaga dan harga, serta penelitian. Menurunnya peranan sektor pertanian di satu sisi dan meningkatnya peranan sektor industri di sisi lain menyiratkan telah terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi, perubahan struktural itu sebenarnya masih belum mantap karena baru merupakan perubahan dalam struktur pendapatan, belum diiringi juga dengan perubahan dalam struktur ketenagakerjaan. Akibatnya, produktivitas antar sektor masih timpang. Demikian pula hanya dengan pendapatan per kapita antar sektor. Perubahan struktural yang masih timpang itu sendiri terjadi karena pembangunan ekonomi kita selama ini terlalu terfokus pada industrialisasi. Padahal kerangka teori klasik dan hasil-hasil empiris oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi terlalu seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan atau juga disebut dengan sustainable dan perbaikan produktivitas di sektor pertanian. Jadi, apabila produktivitas sektor pertanian tidak mengalami perbaikan, maka bukan mustahil keberhasilan industrial. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi sektor industri. Keputusan Indonesia untuk membuat pertanian menjadi landasan perencanaan pembangunan negara memang tidak sejalan dengan kebijaksanaan konvensional. Di tengah penekanan pembangunan pertanian ini, tentu saja pemerintah sadar sepenuhnya bahwa Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada pertanian untuk menjadi negara modern. Pada akhir dekade 60, ketika pemerintah Orban meluncurkan rencana pembangunan ekonominya, sebagai besar literatur dalam bidang ekonomi mengidentikan pembangunan dengan industrialisasi. Hal ini terlihat lebih nyata lagi misalnya dalam penanaman negara yang sudah mencapai standar hidup yang tinggi bagi penduduknya sebagai negara industri.
Meskipun negara Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang mendahulukan pertanian, tim ekonomi negara tetap punya komitmen besar terhadap industrialisasi sebagai sebuah pilar bagi strategi pembangunan ekonomi negara. Mereka juga sadar bahwa program yang keliru untuk mencapai industrialisasi secara terburu-buru bisa menjadi bumerang yang menyebabkan disalokasi ekonomi, investasi terbuang percuma, dan penghamburan kekayaan negara yang langka. Industri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengelolaan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. D. Perkembangan sektor industri di Indonesia. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas) yang mengamatkan bahwa dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan 5 strategi utama, yaitu pengembangan ekspor, pengembangan industri, penguatan institusi pasar, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kemampuan ilmu berdasarkan ketentuan pengetahuan tersebut di atas dan dapat teknologi. Diketahui bahwa perkembangan industri sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Hal tersebut kembali dipertegaskan dalam konsideran Undang-Undang Perindustrian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, dari uraian tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa perkembangan industri membawa pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya. Hubungan antara sektor pertanian dan sektor industri. Jika mau berkaca dari negara yang telah lebih dahulu maju dibanding dengan Indonesia, pada awalnya mereka atau negara-negara maju tersebut menitik beratkan pembangunan perekonomian mereka pada sektor pertanian untuk kemudian dikembangkan dan beralih perlahan-lahan menjadi sektor industri. Perubahan ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan dengan serangkaian proses yang panjang dan tentunya pertanian dijadikan sebagai pondasi, baik sebagai penyedia bahan baku maupun modal untuk membangun industri. Melihat kenyataan itu, sudah seharusnya kita memutarbalikkan kemudi ekonomi untuk mundur selangkah, merencanakan dan kemudian melaksanakan dengan disiplin setiap proses yang terjadi. Yang terpenting yaitu harus dapat dipastikan bahwa sektor pertanian mendapat prioritas dalam proses pembangunan tersebut. Mengingat sampai dengan saat ini negara-negara maju pun tidak dapat meninggalkan sektor pertanian mereka. Hingga kalau sekarang kita coba melihat sektor pertanian sekelas negara maju, sektor pertanian mereka mendapat proteksi yang besar dari negara dalam bentuk subsidi dan bantuan lainnya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Dr. Tulus Tambunan dalam bukunya Perekonomian Indonesia. Kenapa sektor pertanian yang kuat sangat esensial dalam proses industrialisasi di negara Indonesia, yakni sebagai berikut. 1. Sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin, dan ini merupakan salah satu prasyarat penting agar proses industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Ketahanan pangan berarti tidak ada kelaparan, dan ini menjamin kestabilan sosial dan politik. 2. Dari sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan real per kapita di sektor tersebut tinggi, yang merupakan salah satu sumber permintaan terhadap
barang-barang non-food, khususnya manufaktur, khususnya di Indonesia di mana sebagian besar penduduk berada di pedesaan dan mempunyai sumber pendapatan langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pertanian. Jelas sektor ini merupakan motor utama penggerak industrialisasi. Ketiga, dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Yang keempat, masih dari sisi penawaran, pembangunan yang baik di sektor pertanian bisa menghasilkan surplus di sektor tersebut dan ini bisa menjadi sumber investasi di sektor industri, khususnya industri berskala kecil di pedesaan. Melihat hal itu sangat penting untuk kita saling bersinergi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.